Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai ngaji pada pagi hari ini dengan terlebih dulu bersyukur Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi. Para salikin jamaah rahimakumullah. Mari kita memulai dalam kitab Minhajus Saniyah dan masih tentang betapa pentingnya apa yang masuk di dalam diri kita adalah makanan-makanan yang halal. Tsumma qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahnu bima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil jumlati fa jami'ul ma'asi. Selanjutnya Imam Ali menyebutkan dan meneruskan apa yang menjadi pendapatnya wabil jumlati fa jami'il ma'asi, maka secara umum seluruh kemaksiatan allati yaf'aluhal abdu, apa yang akan dan sedang dilakukan oleh hamba, innama sabbuha aklul haram, itu semua disebabkan oleh banyaknya makanan yang haram. Artinya semakin banyak orang makan yang haram, maka semakin mendorong seseorang itu melakukan maksiat. Faman akalal haram, barang siapa saja yang memakan makanan yang haram, wa tolaba ya'malul ta'at, ya, dan dia menuntut agar dirinya melakukan taat, fakot rohal muhal, maka ini sesungguhnya adalah keinginan yang muhal, mustahil. Ini sudah bahasa lama, tidak pernah kita pakai ya. Mokal itu, mokal itu nggak masuk akal. Jadi man akal haram wa talaba ayyamal taat fakot rohal muhal. Barang siapa yang menginginkan taat kok makanannya banyak yang haram, itu adalah mokal. Nggak masuk akal. Oh, darah yang mengalir dalam diri kita saja itu banyak yang mendorong yang maksiat, kok ingin taat, nggak masuk akal. Maka Syekh Wahab Absarani mengatakan tanbih, ingat-ingat itu. Yajibu alaman akla syai'an, wajib bagimu untuk memakan sesuatu, summa wajada ba'dahu, kemudian yang ditemukan setelah itu alamat min alamatil haram, satu tanda dari berbagai adalah yang haram, ayyakhudha fil qai'i, ya, maka hendaklah ia berusaha untuknya, ya, apa, dimuntahkan, illa amkanahu, jika mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim, kadangkala di antara kita itu ada yang nakal. Masuk restoran yang di situ tidak tertulis halal haram, kadangkala pemilik restorannya ini halal, yang makan ini halal. Padahal ada juga yang haram. Nah, saat tertentu ada yang dihidangkannya itu yang haram juga. Katakan B2, babi misalkan. Nah, ada temennya yang nggak tahu, kemudian dikasih kepada mereka, dimakanlah. Setelah makan selesai, ya,
Kemudian baru tahu, dikasih tahu itu tadi B2. Nah, ketika tingkat B2 maka harus melakukan namanya ya huda fil qoin, dimuntahkan seharusnya. Kalau anak sekarang kadang-kadang kok nggak bilang-bilang dari tadi. Nah, artinya dia ingin juga. Nah, kalau tidak bisa dimuntahkan, wa illa kalau tidak mungkin akhadha fit taubati wal istighfar, maka dia harus banyak bertaubat dan juga memohon ampun, banyak istighfar. Jadi jangan merasa sekadung. Nah, kadang-kadang kan sekadung sudah terlanjur. Itu jangan. Itu sebaiknya diupayakan muntah atau istighfar yang baik. Wa min wa minal alamati ayyakuna lisyar'i, dan di antara tanda-tanda terdapat suatu pertentangan menurut syariat ala dzalika ta'ami, dari apa yang kita makan-makan seperti itu, ya, iktira iktiradun min haitsu wad'al yaid wad'ul yadi, ya, maka letakkan di dalam tangan kita itu yang menjadikan kita makanan haram tadi. Artinya tangan kita itu harus berupaya. Jangan sampai tergoda untuk mengkonsumsi, untuk menghasilkan makanan, sumber makanan yang haram tadi. Wa minha wujuhud dzulmati fil qalbi. Kalau tangan kita, kasaf kita, upaya nyari rezeki kita kok haram, maka tanda-tanda itu akan melahirkan apa? Dzulmatin fil qalbi. Kegelapan di dalam hati kita. Kegelapan di dalam hati kita itu ya tidak tenang. Hidupnya tidak tentram. Kemudian diajak untuk ibadah berat. Itu salah satu dari dzulman fil qalbi. Wathaqli fit tabi'ah, maka ada rasa berat dalam pembawaan dirinya. Tabiatnya itu gelap. Tabiatnya itu gampang marah. Tabiatnya itu tidak enak dipandang, tidak eye-catching gitu loh. Karena dari dalamnya itu sudah panas. Sehingga refleksi dari apa yang ada di wajahnya, dari orang Jawa menyebut porem ya. Dari poremnya itu, wajahnya itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hatinya itu gelap, dirinya itu penuh dengan kegelapan. Hatta ka'anna man akalahu akla rososan, sehingga seakan-akan orang itu memakan, ini bahaya banget, akal rososan, seperti makan timah. Saking panasnya makanan itu dari yang haram, menjadikan dirinya itu panas, wajahnya tidak menyenangkan dan gampang marah, serta mendorong untuk melakukan yang maksiat dan melahirkan dosa-dosa. Wa minha ayyakuma min naum, dan di antara tanda-tanda makan yang haram itu adalah apabila ia terbangun dari tidur. Ya, orang kadang-kala orang seperti sudah umur 40, 50 kan paling tidak ngelilir bangun sekali semalam. Ya. Bayang khusus saatan, ya. Ia terbangun lalu ia terbangun dan ia berdiam, ya. Bayang khusus saatan sejenak hatta yastaikidu, hingga ia bisa sadarkan diri, kama yaku alima yakul riba, sebagaimana terjadi orang yang menahan memakan riba. Jadi gini Bapak, pengertian dari paragraf ini, kalau orang banyak haram, itu bangun itu berat. Nah, kalaupun bangun itu
melahirkan yang mendorong untuk berbuat baik, misalkan qiyamul lail juga berat. Karena ada yang haram, yang ada misal masuk di dalam diri kita. Tapi kalau yang halal lebih menjadi makanan kita, itu akan lebih mudah. Begitu bangun, ya sudah, kamar mandi, wudhu, sholat malam, dan seterusnya. Tapi kalau yang haram itu beratnya bukan main. Wa minha an tul'aban nafas. Dan di antara tanda-tanda makan yang haram itu adalah orang itu dipermainkan nafsunya. Bukan hatinya yang mengendalikan kita, tetapi nafsunya. Fataqaya'u kohron alaihi. Maka ia bisa memuntah makanan itu secara terpaksa atas dirinya min ghairi mu'alajatin tanpa suatu penanganan apapun. Jadi dengan demikian semakin banyak orang haram yang dimakan itu nafsunya yang mengemuka. Nah, karena itu kan tadi disebutkan lebih baik dimuntahkan. Fa'lam dalika ya akhi, maka ketahuilah wahai saudaraku, wala taf'al an taftishin, janganlah engkau lalai meneliti suatu makanan itu. Kalau masuk restoran, ini halal food atau bukan? Ini restoran yang halal atau bukan? Diteliti dulu. Hadhihi, apakah restoran makanan yang akan kita makan itu halal atau haram? Nah, al-luqmati fa innahul atib, karena sesungguhnya ia adalah suatu perusak kalau makan yang haram, dan itu menjadi perusak dari semangat ibadah-ibadah kita. Wala taqlu ta'amum, maka dengan demikian jangan engkau makan ya mallatatawwar au fi kasbihi, dari makanan yang orang itu tidak diketahui kewaroannya di dalam kasabihi, mencari rezeki. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ada teman di situ yang dijual makanannya, minumannya, minuman keras, itu kan pasti rezeki dari seseorang itu tidak halal. Kalau kita dijamu oleh beliau, kita harus melihat. Kita tidak boleh menerima karena mereka tidak warok, rezekinya banyak yang haram. Apalagi mungkin juga ada yang halal, tapi mayoritas haram. Nah, ini penjualnya disebut tidak penjualnya disebut la tatawwara. Dia bukan orang yang warok. Fi kasbihi, di dalam mencari rezeki. Wala takul, kata itu menurut Imam Sya'rani, jangan engkau makan. Dan itu akan mempengaruhi diri kita dalam beribadah. Walau annahu ghadaba minka, meskipun orang itu marah, kamu tidak menghargai saya carikan makan, kamu tidak mau makan, tersinggung. Nggak apa-apa, daripada tersinggung, daripada diri kita makan yang haram, mempengaruhi ibadah-ibadah kita, lebih baik kita mengatakan, maaf saya sudah kenyang atau apapun ya, dan itu menunjukkan kita sangat hati-hati. Wala taltafit ilahi wala liqolihi, jangan engkau menoleh kepadanya, jangan ikuti, jangan diikuti. Meskipun dirayu karena penjualnya itu jelas germonya, ya, jelas dia itu penjual makanan minuman yang haram, maka jangan diikuti. Wala liqolihi, dan kamu tidak usah pedulikan ucapannya. Ya, kasrota khotirona, meskipun dia mengatakan kamu telah mengecewakan saya. Lebih baik kita takut mengecewakan amal-amal kita, mengecewakan Allah daripada mengecewakan manusia. Tapi caranya kita sampaikan dengan baik. Wahadal amru qalla mayyatanabbahu lahu. Dan dalam persoalan ini sedikit orang yang memberi peringatan tentang hal ini. Sudah jarang ya orang berani menolak pemberi makanan yang syubhat tadi.
min masayihi hadal asr, dan maaf, di antara para guru-guru, para alim, para ulama pun juga sudah jarang mengingatkan jangan makan yang di seseorang yang mendapatkannya itu tidak warok. Ya, dia tidak hati-hati mencari rezeki. Bal ba'dhum yakulu min ta'amil masakin. Maka sebagian para syekh mereka makan dari makanan orang miskin. Saking hati-hatinya dari mereka, ya lebih baik seseorang itu makanan sisa saja. Meskipun itu dari orang miskin, meskipun itu meskipun itu lebih nggak enak. Itu lebih baik daripada makanan yang enak tapi jelas haramnya. Maka demikian wa idza lamuhu, apabila seorang mencelanya kola, maka ia akan berkata, khuftu an aksara khatirah. Aku takut mengecewakan perasaan orang miskin. Wa ma'abdal haqqu ta'ala bisa'in. Ya, dan tidak ada ibadah kepadanya yang hak. Afdalu itu lebih baik. Min jabril khawatir. Untuk menghibur dari berbagai perasaan ketakutan. Jadi makanan yang sederhana intinya Bapak Ibu sekalian itu lebih baik dari makanan enak-enak pesta pora tapi dari yang haram. Nah, lebih baik makanan yang sederhana saja. Wahada min jahli bikawati syariah. Adapun wahada artinya tadi keharaman itu adalah di minal jahli dari sebuah kebodohan biqawaati syariah dari kaidah-kaidah syariat. Jadi dengan demikian Bapak sekalian kita harus mengerti terhadap apa yang kita makan. Wala farqa hina idin bainahu wa baina min azami alhi syahsun. Dan tidak beda saat demikian antara dirinya dan diri kita terhadap orang-orang yang menginginkan sesuatu bi an yashroba ma'al khamr, agar orang itu meminum arak bersama. Itu juga nggak boleh. Minum khamr, ayo minum-minum, rasain sedikit, jika tidak boleh. Karena itu haram dan itu menyebabkan amalan kita. Tadi disebut adalah bidzulmatil qalbi, akan menggelapkan hati kita. Walau kola, karena seandainya orang berkata, inna masyaribu jabarul khawatiri, sesungguhnya aku minum hanyalah sebagai penghibur kepada perasaannya, nggak boleh. Jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini jelas haram kok. Mengapa kita nggak enak sama teman? Lebih baik kita katakan tidak. Hal hadatnahu walam takbala minhu, maka kita mesti menghukum orang itu dan tidak menerima apapun alasan diajak kepada makan makanan yang haram tadi. Udran wa hakamna bi fiskihi, dan ia tidak bisa pastikan tentang kefasikan seseorang itu. Fa'lam dzalika ya akhi, maka itulah perhatikan wahai saudara-saudaraku, menurut Imam Al-Maktuli. Jadi ini kita bisa jadikan pegangan. Siapa pemberi makan kita? Lihat dulu. Gimana, bagaimana dia mencari rezekinya. Serampangan, apakah pewarok, hati-hati. Kehati-hatian itu lebih baik. Meskipun yang disuguhkan orang itu sangat sederhana, tapi itu bisa menambah ibadah. Kadang-kadang kalau di kampung itu kan kita makanannya sederhana, tapi kan enak. Ada nasi, ada sambal, ada sayur lodeh, ya kadang-kadang telur, kadang-kadang cukup dengan tahu tempe, itu lebih enak daripada dijamu dari seseorang yang kita ketahui orang itu jelas nyari rezekinya tidak hati-hati dan itu ada unsur haramnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
satu topik lagi. Ini sudah selesai mengenai makanan. Sekarang gini. Ihdar aidon, maka waspadalah juga minal khaya'it tabi'i, dari sifat malumu yang kamu buat-buat tabi'i dalam sebuah tabiat. Fa innahu makhdudun min jumlatil kibri indal qaum. Karena malu yang dibuat-buat, malu yang tidak alami itu adalah sebagian dari kesombongan menurut indal qaum, menurut kebanyakan orang. Apa maksudnya? Waqad asar Sayyidi Umar Ibnu Farid rahimahullah ta'ala biqaulihi, telah disampaikan oleh Syekh Umar bin Al-Farid rahimahumullah. Beliau membuat syair, tamassak bi adhyalil hawa wahlal haya. Peganglah buntut-buntut hawa nafsumu dan tinggalkan rasa malu. Maksudnya apa? Di sini disebutkan wa khalli sabilan nasi sakina wa in julluh, dan menyusuplah ke jalan orang-orang ahli ibadah meskipun mereka mulia. Nah, artinya begini Bapak sekalian, bahwa ayil haya'it tabi'i ayyastahis syahsa ayyad kurallah ta'ala biraf'is saut bi khadratin nas. Ini disebutkan di dalam orang berzikir itu ada dua. Ada yang disebut birof saut atau zahar, jelas la ilaha illallah, Allah keras. Ada yang bil qalbi. Dua-duanya itu tidak boleh dilakukan kalau tidak biasa. Artinya begini, kalau orang biasa zikir bil qalbi, dalam hati, ya, kemudian dia ikut dalam zikir bersama-sama, maka ikut juga. Karena memang komunitasnya itu amaliyahnya adalah zahar. Jadi jangan, enggak, saya enggak biasa zikir jahar, saya diem. Nah, itu berarti itu disebut dengan al-haya'it tabi'i. Dan dia karena malu, kemudian tidak enak, ikutin saja. Atau sebaliknya, orang yang biasa zikir jahar, kemudian komunitasnya zikirnya bil qalbi, seperti kita saat tawajuan, maka dia jangan pula berzikir keras. Karena artinya malu itu harus seperti apa yang biasa lakukan. Jangan menentang arus. Kira-kira zikirnya seperti itu. Wa aktsaru mayyatruka dzalika bi khadrin nas, dan mayoritas orang-orang meninggalkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang-orang yang ashabul anfus, pemilik hawa nafsu gitu. Nah, aku tuh biasanya zikirnya jahat. Kalau zikirnya itu khofi, zikirnya itu dalam hati, nggak benar, itu nggak boleh. Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau tidak, kita adalah ashabun anfas, kita dipengaruhi oleh nafsu kita. Kal qudha'i wal mubashirina, ya, seperti hawa nafsu para hakim, para pembawa kabar gembira, ya, wasyuyuhi, dan para pimpinan, wanajwihim, dan orang-orang semacam itu. Jadi kita ikut saja. Kalau hari itu sedang ada zikir jahar, kita ikut. Kalau kita biasa zahar, kemudian zikirnya pelan, maka kita juga ikut. Jangan karena kita merasa sok diri kita siapa, kemudian kita melawan arus di dalam berzikir. Fa idza kullifa ahadum ayyadhkurallah ta'ala bi khadrin nas, apabila dibebankan kepada seorang dari mereka untuk berzikir pada Allah di hadapan orang lain, hasola indau khajulun, maka pasti dihasilkan pada dirinya ada rasa malu, ka'annau irtakaba maksiyah, seakan-akan ia berbuat kemaksiatan. Jadi ikuti guru kita yang sedang memimpin. Kalau zahar, ya, la ilaha illallah keras, ikut keras.
Tapi kalau setelah itu biasa kita zikirnya khofi, kita fil kolbi gitu aja. Jadi bukan sesuatu yang harus gitu. Biar biar kita itu tidak ada kesombongan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, famithlu haula'i yajibu alaihim dzikru bi raf'i saut. Maka orang-orang semacam itu diwajibkan untuk ikut zikir pada Allah secara keras. Kalau memang komunitasnya keras. Ya. Hatta yahruju anil kabir. Sehingga dia keluar dari kesombongan. Misalkan ini saya ingin menyampaikan kalau Naqsyabandi katakan itu lebih banyak zikirnya fil qalbi, syir. Tapi kalau teman yang lain ada, tidak usah disebut ya, ada yang keras, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari cara mendekatkan diri pada Allah. Ada yang dengan hening bisa nyatu, artinya bisa wusul, bisa musyahadah. Tapi ada yang berzikir dengan keras, dari situlah dia sampai tidak sadar diri misalkan. Itu biarkan saja. Tapi jangan kita sok-sokan. Wa kana Sayyidul Muhammad rahimahullah taala, dan tuanku Syekh Muhammad rahimahullah taala, beliau berkata, ya'muru ashabu bir'afis sayyid bidzikri fil aswaq. Bahkan ada, karena ini Syadzili ya, bahkan ada seseorang guru namanya Syekh Muhammad. Beliau meminta kepada murid-muridnya mengeraskan zikirnya itu keras di pasar-pasar. Sambil jalan itu zikir ada. Wasyari' wasyawari', dan di jalan-jalan, wal mawadhi', dan di beberapa tempat, khirbatin mahjuratin, di tempat reruntuhan yang tidak terpakai. Jadi meskipun tempatnya sudah kuno, wingit, zikirnya yang keras saja. Ya. Wa yaqulu, maka beliau berkata, uzkurullah ta'ala fi hadil amkan, hendaklah kamu berzikir tempat-tempat itu, hatta tashhadalakum yaumil qiyamah, sehingga tempat-tempat itu pun menjadi saksi di hari kiamat. Wa taharraku tamusa tab'in nafsi, dan robeklah oleh kalian jejaring hati yang ada di dalam nafsu itu, fa innakum fi hijabin lam tukhrikuhu, karena sesungguhnya kalian masih punya hijab selama kalian belum merobeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian dari ini adalah zikir itu memang ada dua cara. Ada yang jahar, ada yang khafi. Kebiasaan kita apa? Lakukan. Kalau kita ikut dalam satu jamaah komunitas yang besar itu zahar, kita ikuti. Atau sebaliknya. Sehingga kita itu tidak angkuh di dalam berpikir. Fa'lam dalika yahi, maka perhatikanlah itu semua, wahai saudara-saudara saya, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi pegangan kita di dalam bersosialisasi, bersilaturahim, berjamaah, sedang apa dan bagaimana di dalam tabiat atau kebiasaan berzikirnya. Ikuti yang sudah. Jadi kalau kita lagi habis habis pengajian, kemudian mari berzikirnya keras, ikuti. Ya, mana yang ada cara berzikirnya seperti Naqsyabandi, misalkan Sufi, ikuti. Cara berzikirnya la ilaha illallah diambil dari nafas terdalam, ya, kemudian ditarik di dalam tengkuk, naik ke atas sampai otak, turun lagi ke tengkuk, ke pundak kanan. La ilaha, ilnya itu ada di latibul ruh, bisa ditembakkan ke latifatul qalbi, dan itu menjadi kebiasaan kita. Guru kita mengajarkan itu, ya kita amalkan, ya. Dan itu lebih banyak nafi isbat, itu cara berzikirnya di dalam hati, ya. La
illallah. Tapi kalau tahlil bil lisan. Tapi lisannya tidak keras. La ilaha illallah seperti setrika. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu antara latifatul qalbi dan latifatul ruh itu seperti setrika. Dari situlah kita lebih dan bisa terdorong untuk bisa musyahadah fil dzikir. Kita dapat merasakan, menemukan, musyahadah, menyaksikan bahwa zikir kita itu menemui namanya lazzatul zikir, lezatnya berzikir. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah merahmati kita, dan kita menjadi orang-orang pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.